Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringga Salmakarwandana. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi, peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kritis Franz Kurzweil, semiotika, teori interpretatif naratif. Nah, penjelasan yang pertama ada teori kritis Franz Kurzweil. Nah, sebelumnya di sini ada sebuah tradisi kritis. Untuk yang pertama, ada tradisi yang timbul untuk meniadakan kecenderungan yang menormalkan lembaga dan struktur yang dibentuk dalam interaksi sosial. Yang kedua ada mengenai kekuasaan atau power dan keistimewaan atau privilege dan yang diterima kelompok tertentu di masyarakat menjadikan sebuah topik yang penting dalam tradisi kritis. Nah, mungkin ada sebuah tradisi kritis. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya ada keistimewaan tentang tradisi kritis tersebut. Untuk yang pertama, mencoba untuk memahami dalam sistem yang sudah dianggap sangat-sangat benar. Yang kedua ada ahli teori kritis. Ini sebagai ajang kekuatan untuk mempromosikan masyarakat yang lebih bebas dan sangat berkecukupan. Dan yang terakhir ada menciptakan kesadaran untuk menggabungkan teori dan tindakan. Untuk yang selanjutnya ada cabang-cabang dalam teori kritis. Yang pertama ada Marxisme, adalah sebuah paham yang berdasarkan pola pandang kepada pandangan Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, pembuat teori politik, sosiologi, jurnalis, dan sosialis revolusi asal Jerman. Franz Kurzweil ini sendiri masih sering digambarkan sebagai persamaan dengan istilah teori kritis kultur studies. Kultur studies sendiri ini tetap memfokuskan dalam perubahan sosial di dalam hal menguntungkan dan dalam budaya itu sendiri. Ada feminis teori ini yang memusatkan pada pengalaman wanita dan untuk membicarakan hubungan antara kategori gender dan sosial lainnya, termasuk ras, etnik, kelas, dan seksualitas. Adapun pemikiran Franz Kurzweil, teori ini memandang media sebagai cara untuk membangun sebuah budaya, menempatkan lebih banyak penekanan pada pemikiran daripada materi. Daripada cara pikir ini, media menghasilkan dominasi ideologi golongan atas. Hasil ini didapatkan dengan memanipulasi media terhadap gambaran dan simbol untuk keuntungan golongan yang dominan. Nah, untuk yang selanjutnya ada teori kritis semiotika. Nah, mungkin ada yang belum tahu tentang semiotika. Semiotik adalah studi tentang tanda, atau tujuan semiotika adalah menafsirkan tanda-tanda verbal dan nonverbal. Adapun tradisi semiotika ini terdiri atas sekumpulan teori tentang tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu tersebut. Dari materi tentang semiotika ada tradisi dalam semiotik. Yang pertama ada semantik, itu ditunjukkan dengan tanda-tanda. Yang kedua ada sintaktik. Sintaktik adalah kombinasi antara tanda-tanda dalam sistem makna. Yang ketiga ada pragmatik, bagaimana sebuah tanda-tanda membuat perbedaan dalam kehidupan melengkapi dengan tradisi sosial budaya. Nah, mungkin yang selanjutnya ada tokoh-tokoh semiotika. Yang pertama ada Roland Barthes, Ferdinand de Saussure, dan yang ketiga ada Charles Sanders Peirce. Nah, mungkin itu tadi adalah tokoh-tokoh dalam teori semiotika. Nah, yang selanjutnya ada kayak segitiga makna. Nah, dalam segitiga makna ini yang pertama ada objek. Objek itu adalah sesuatu yang di luar tanda yang ditunjukkan tanda. Rujukan ini sering berupa objek fisik tetapi dapat berupa tindakan atau ide. Yang kedua ada representamen. Itu kendaraan tanda atau bentuk yang diambil tanda. Yang ketiga ada interpretan, yang itu artinya tanda yang dibuat dalam pemikiran penafsir. Nah, mungkin itu
pemaparan dari semiotika. Nah, untuk yang selanjutnya ada teori interpretatif naratif. Nah, mungkin sebelum memulai materi ada tokoh dari teori interpretatif naratif. Ia adalah Walter Fisher. Ia adalah seorang profesor emeritus di Sekolah Komunikasi Annenberg Universitas South of California. Pada tahun 1778, ia memperkenalkan konsep alasan yang baik yang mengarah pada proposal tentang paradigma naratif. Paradigma naratif lebih menawarkan alasan yang baik, lebih berkaitan dengan menceritakan kisah yang menarik daripada dengan menumpuk bukti atau membangun argumen yang ketat. Untuk yang selanjutnya ada definisi naratif. Yang pertama ada Fisher. Fisher mendefinisikan tentang narasi sebagai tindakan simbolis, kata-kata atau perbuatan yang memiliki urutan dan makna bagi mereka yang hidup, menciptakan dan menafsirkannya. Untuk yang kedua ada paradigma naratif. Ini mengemukakan tentang keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita dan bahwa pertimbangan ini akan berbuah nilai. Untuk yang terakhir ada paradigma naratif Fisher. Ini adalah sebuah mitra interpretatif untuk upaya mereka. Fisher juga tidak menganggap paradigma naratif ini sebagai retorika khusus. Untuk yang selanjutnya ada konsep naratif Fisher. Konsep naratif Fisher ini bukan hanya sebuah cerita, tetapi cerita yang sangat berkelanjutan atau peristiwa yang memiliki awal. Didasarkan pada kualitas pengetahuan dan proses pemikiran formal. Untuk yang terakhir ada dunia dapat direduksi menjadi sebuah rangkaian hubungan logis yang disingkap melalui pikiran logis. Adapun juga konsep kunci dalam pendekatan naratif. Yang pertama ada narasi, rasionalitas naratif, koherensi struktural dan koherensi material. Yang keempat ada kebenaran, yang kelima dan ada logika. Nah, mungkin ada 3 teori yang sudah saya paparkan dan saya jelaskan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.